Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, kapanpun kamu dengerin video ini. Ada sedikit perbedaan dari postingan saya kali ini. Mungkin kalau biasanya saya sering bahas mengenai soal-soal fisika SMA ataupun matematika dasar yang bisa menunjang penyelesaian soal fisika itu, tapi kali ini saya pengen tampilkan podcast mengenai kokologi. Kokologi itu sendiri adalah permainan ya, satu permainan yang bisa menyingkap emosi kamu ataupun sifat tingkah laku kamu ketika ada di satu kondisi tertentu. Jadi kokologi itu sendiri bisa kamu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu berasal dari dua kata ya. Kata yang pertama adalah kokoro dari bahasa Jepang, artinya pikiran ataupun semangat ataupun perasaan. Yang kedua dari kata logia, bahasa Yunani ya, yang artinya ilmu. Nah, jadi kalau kokologi itu ya termasuk belajar sambil bermain sih kalau menurut saya, karena di sini ada permainan-permainan yang mengajak kamu untuk berimajinasi dalam satu keadaan yang ujung-ujungnya nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab dengan cepat dan singkat. Dari jawaban kamu itu akan menerjemahkan atau menjelaskan siapa sih kamu atau karakter kamu itu seperti apa. Buku kokologi yang sudah pernah saya baca ini adalah ditulis oleh Tadahiko Nagao dan Isamu Saito. Tadahiko Nagao adalah pimpinan tim riset dan pengembangan proyek kokologi yang tekniknya dipakai oleh seluruh personalia di Jepang dan dikenal di Asia, Amerika, dan seluruh dunia. Sedangkan Isamu Saito itu adalah profesor terkemuka di Universitas Riso dan Waseda, Jepang. Wow. Pencipta dan pemegang hak paten kokologi ini telah mengarang buku terlaris di bidang psikologi dan pengembangan diri. Jadi kokologi ini asalnya dari Jepang untuk mengenal karakter. Jadi saya akan ajak kamu untuk bermain mengenali diri sendiri, karena menurut saya pun pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah siapa saya atau siapa aku. Nah, itu pertanyaannya sulit banget dijawab. Makanya muncul satu bahwa gajah di pelupuk mata tuh nggak kelihatan, sedangkan semut di ujung sana tuh kelihatan. Karena susah kali memang kalau kita disuruh untuk menerjemahkan atau menggambarkan diri kita, kan gitu kan. Jadi mungkin melalui permainan ini kita akan bakalan bisa mengenali diri sendiri. Oke, sudah siap? Sekarang waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan dan imajinasikan bahwa kamu ada di situasi itu, gitu ya. Oke, kita mulai. Suatu hari, seekor burung berwarna biru tiba-tiba masuk ke kamar kamu melalui jendela dan terperangkap di dalam. Ada sesuatu pada burung tersesat ini yang membuat kamu tertarik. Akhirnya kamu memutuskan untuk memelihara burung itu. Tetapi ada yang buat kamu terkejut karena besoknya ternyata burung itu berubah warna. Yang tadinya biru ketika masuk ke kamar, hari keduanya berubah menjadi kuning. Kemudian hari ketiganya berubah lagi menjadi merah terang. Hari keempatnya berubah lagi menjadi warna hitam. Nah, berubah setiap hari, berubah warna. Hari pertama biru, hari kedua kuning, hari ketiga merah terang, hari keempat hitam. Nah, menurut kamu, nah ini pertanyaannya nih. Menurut kamu hari kelima burungnya berubah jadi warna apa? Nah, pilihannya cuma 4 loh. Yang pertama, apakah burungnya tetap berwarna hitam? Yang kedua, apakah burungnya kembali berwarna biru? Yang ketiga, apakah burungnya berubah menjadi warna putih? Yang keempat, pilihannya adalah burungnya berubah menjadi warna emas. Yang mana yang merupakan pilihan kamu? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Ya, saya rasa sudah dapat jawaban kamu. Dia harus cepat gitu ya, harus cepat. Untuk kamu yang menjawab pilihan 1, 2, 3, 4 tuh masing-masing ada penjelasannya. Tapi saya akan jelaskan dulu kondisi burung masuk ke dalam kamar itu sepertinya sebagai apa gitu kan. Nah, jadi burung masuk ke kamar itu adalah simbol dari nasib baik yang menghampiri kita ataupun nasib buruk yang menghampiri kita.
tiba-tiba berubah warna. Jadi nasib baik menjadi buruk, nasib buruk menjadi baik. Nah, begitu kan. Yang bisa saja membuat kebahagiaan kamu tidak akan bertahan lama. Itu maksudnya tadi, burungnya masuk ke rumah kita kemudian berubah-ubah warna gitu. Reaksi kamu terhadap situasi ini menunjukkan bagaimana kamu merespon kesulitan dan ketidakpastian dalam kehidupan nyata. Nah, makanya tadi kan ada pilihan jawabannya. Kalau menurut kamu hari kelima burungnya berubah jadi warna apa gitu. Nah, untuk yang memilih jawaban pertama, yaitu burungnya tetap hitam. Nah, itu artinya kamu adalah orang yang memiliki pandangan yang pesimis. Jadi kamu itu cenderung percaya bahwa sekali situasi itu memburuk, maka tidak akan pernah lagi kembali normal. Terus memburuk begitu. Ada baiknya kamu itu sering berpikir bahwa yang namanya situasi atau keadaan ketika dia sudah sangat buruk, maka janganlah berpikir bahwa dia itu terus akan memburuk. Ingatlah, kalau tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti, ataupun malam itu pasti akan berakhir fajar, akan berakhir menjadi pagi, akan berakhir menjadi siang, begitu. Jadi setelah gelap terbitlah terang, seperti kata ibu kita Kartini. Masa sih nggak ingat kan gitu kan? Oke. Itu pembahasan untuk jawaban yang pertama. Yang menjawab pilihan kedua, yaitu burungnya kembali berwarna biru, itu artinya kamu adalah orang yang optimis begitu. Orang yang percaya bahwa hidup itu adalah campuran antara kondisi baik dan buruk. Jadi bisa saja sesuatu itu bisa terjadi kepada kamu, itu menjadi sesuatu pengalaman yang buruk, kadang-kadang menjadi pengalaman yang baik gitu. Dan kamu itu orangnya menerima dengan tenang dan membiarkan segalanya berjalan seperti apa adanya, nggak maksa gitu orangnya, ya kan. Kamu itu nggak bakalan stres ataupun khawatir ketika datang situasi atau keadaan-keadaan yang memburuk di kehidupan kamu. Harapan-harapan seperti ini membuat kamu menjalani gelombang kehidupan tanpa terhanyut ke dalamnya. Terhanyut ke dalamnya. Jadi kalaupun ada kondisi yang memburuk, kamu nggak akan terus berlarut dalam kesedihan, seperti itulah. Jadi kamu itu punya harapan, wah ini hari ini memburuk, mungkin besok insya Allah akan membaik, kan begitu. Nah, seperti itulah kamu yang memilih pilihan jawaban nomor 2 ya, nomor 2. Kemudian ini ada yang memilih pilihan yang ketiga. Katanya burung itu di hari kelima menjadi berwarna putih. Jadi warnanya dari biru hari pertama, kuning hari kedua, hari ketiga merah terang, hari keempat hitam. Hari kelima kamu berpikir bahwa dia akan berubah menjadi warna putih. Itu menandakan bahwa kamu adalah orang yang tenang dan tegas di bawah tekanan. Jadi kan ketika hidup kita itu berada di kondisi yang sulit, kita kan merasa tertekan. Kamu itu tenang aja, tegas malah dengan tekanan yang ada di hidup kamu. Kamu merasa bahwa kamu itu tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk mengeluh atau resah dan tidak mengambil keputusan ketika suatu krisis timbul dalam hidup kamu gitu. Jadi ketika situasi memburuk, kamu itu merasa lebih baik membuang kekalahan-kekalahan itu dan mencari cara baru untuk mencapai sasaran daripada hanya berhenti dalam kesedihan yang tidak perlu gitu. Jadi orangnya nggak yang miye-miye gitu, ya kan. Nah, pendekatan proaktif ini berarti segala sesuatu secara alami berjalan sesuai keinginan. Jadi kamu itu orangnya yang cenderung move on gitu. Kalau udah kesulitan, ada kesusahan gitu, kamu cenderung mencari solusi lah gitu. Itu untuk kamu yang menjawab pilihan jawaban nomor 3. Dan untuk kamu yang menjawab dengan pilihan jawaban nomor 4, yang berpikir bahwa hari kelima burungnya akan berubah menjadi warna emas, warna gold, ya kan? Nah, itu artinya kamu itu adalah orang yang tidak memiliki rasa takut. Tidak memiliki rasa takut. Nah, jadi kamu itu tidak mengenal yang namanya tekanan hidup. Bagi kamu, setiap krisis adalah sebuah kesempatan. Jadi ada krisis, itu adalah kesempatan buat kamu. Tapi berhati-hatilah untuk tidak membiarkan kepercayaan diri yang tidak terbatas ini mengalahkan kamu. Ada batas yang tipis loh antara tidak memiliki rasa takut dan membabi buta. Jadi memang ketika datang situasi yang memburuk ke kehidupan kita, menurut kamu yang menganggap bahwa burung di hari kelima itu akan berubah menjadi warna emas, kamu itu berpikir bahwa kesulitan ini adalah kesempatan buat kamu gitu.
Tapi kadang-kadang karena kepedean ini, rasa pede kita ini, kadang-kadang kalau pede yang terlalu berlebihan ini kan menjadikan hal yang tidak baik ya untuk diri kita, pede berlebihan gitu kan. Jadi memang segala sesuatu di dunia ini kalau berlebihan sih memang gak bagus. Jadi sesuai porsinya aja, pede sih boleh, tapi ya tetap dikontrol lah sampai batas mana pede kita itu. Jangan sampai melebihi porsinya sehingga akhirnya membuat kita akan lebih jatuh lagi ke depannya, gitu kan. Oke, hari ini sampai di sini dulu permainan kokologi kita. Mengenali diri sendiri, setidaknya kamu sudah paham dengan satu karakter kamu. Apakah kamu itu orang yang optimis, apakah pesimis, ataukah kamu itu orang yang tenang ketika ada masalah di hidup kamu, atau kamu malah orang yang terlalu pede gitu. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini postingan podcast saya bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kamu, dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.